Sudah. Jadi misalnya bentuk negatifnya ini berarti sudah tahu ya. Father did not bring some cakes last night. Jadi broke-nya ini berubah menjadi bentuk pertama, bring. Oke. Terus bentuk kata tanyanya, oke. Did father bring some cakes last night? Oke. Did father bring some cakes last night? Jadi did, oke, did. Father subjeknya. Oke, baru brought-nya tadi berubah menjadi bring. Oke. Some cakes last night. Oke. Jadi kalau misalnya ada kata kerjanya seperti ini namanya kata kerja yang tidak beraturan. Oke. Ini adalah kata kerja yang tidak beraturan. Ya, kalau misalnya untuk kedua dan ketiga bentuknya bentuk kata kerjanya sama karena sudah ada did di depan, sama seperti ini. Oke. Cuman ini kata kerja bentuk beraturan. Inilah kata kerja yang berbentuk beraturan ya. Jadi kalau misalnya kata kerja beraturan, kita cuman mendelete atau menghapus ed yang ini saja. Oke. Tetapi kalau brought ini adalah kata kerja yang tidak beraturan. Nanti Miss kasih list-listnya sama kalian, nanti Miss post di grup diskusi, oke? Jadi inilah kata kerja beraturan. Kata kerja yang beraturan. Jadi kata kerja yang beraturan dia perubahannya tidak beraturan. Kalau yang ini kan perubahannya beraturan, hanya menambah ed saja. Cook juga beraturan, hanya menambah ed saja. Oke. Jadi ini lebih gampang. Ini lebih gampang. Oke, tapi kalau misalnya ini kita harus hafal bentuk pertamanya, bentuk keduanya, bentuk ketiganya itu apa. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini bisa ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, contohnya misalnya yang contoh ketiga, the third example. Ini adalah kata kerja yang tidak beraturan. Oke, yang tidak beraturan. Bentuk pertama adalah write. Oke. Berarti he didn't write a letter yesterday. Itu adalah negatifnya. Kalau bentuk kata tanyanya did. Oke, didnya dibuat dibentuk, didnya ditaruh di depan. Oke, didnya ditaruh di depan. Oke. Bisa ya di sini ya. Nanti ini sisanya kalian latih di rumah aja ya. Latih di rumah. Yang penting kalian tahu tempatnya. Kalian tahu caranya. Caranya ini. Ya, benar. Wrote menjadi write. Oke. Jadi yang pasti kalian tahu dulu rumusnya itu apa. Oke, rumusnya apa? Kalau kalian sudah tahu rumusnya, saya yakin kalian bisa mengerjakannya. Kalian tahu rumusnya, kalian tahu bentuk kata kerjanya yang pertama, kedua. Yang pertama, kedua, karena kita masih ngebahas tentang simple past tense. Jadi kalian harus tahu bentuk keduanya apa, atau bentuk pertamanya apa. Seperti itu ya. Oke, nanti kalau misalnya kurang paham, bisa di-post pertanyaannya di grup diskusi kita. Oke, jadi kalau misalnya apa sih kita gunanya mempelajari simple past tense ini? Nah, kita akan selanjutnya kita akan discuss tentang narrative text. Jadi dalam narrative text kita menggunakan tense simple past. Oke. Karena narrative text ini adalah a story with complication or problematic events. Jadi ini bentuknya ini dalam bentuk tense yang digunakan di sini adalah bentuk past. Oke. Bentuk yang lewat. Oke. Ini definisi dari narrative text. Oke. Tujuannya apa? Oke.
To entertain the reader with story. Jadi to amuse sama to entertain itu sama artinya, yaitu untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Oke. Dan dalam narrative text, ada generic structure-nya. Ada generic structure-nya. Pertama orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution, yang ketiga reorientation. Kalau reorientation ini atau kode ini optional. Optional itu artinya pilihan, bisa ada, bisa tidak ada. Jadi di dalam satu cerita itu, dalam cerita naratif itu bisa ada reorientationnya, bisa tidak ada. Jadi itu namanya disebut optional. Bisa ada, bisa tidak ada. Dan biasanya kalau optional, kalau dalam reorientation itu biasanya itu berisi dengan moral lesson, pelajaran moral, advice, nasihat, atau teaching from the writer, atau nasihat dari penulis. Nasihat dari penulis. Selanjutnya itu ciri-ciri lexicogrammatical features. Inilah ciri-ciri gramatikalnya. Yang pertama, focus on specific or usually individualist participant. Misalnya, partisipan fokus kepada nama, misalnya ceritanya tentang kancil dan buaya. Berarti partisipannya itu adalah kancil dan buaya. Jadi ceritanya itu fokus menceritakan tentang kancil dan buaya. Itu namanya focus on specific participants. Yang kedua, use of material process. Material process ini sama dengan action verb, kata kerja yang memiliki aksi, yang mengandung aksi. Contohnya berjalan, berlari, memasak, yang ada aksinya, seperti itu, yang menunjukkan aksi atau reaksi. Yang selanjutnya menggunakan relational process atau mental process, misalnya feel, seem, be. Jadi ini adalah contoh dari mental process. Ada feel, seem. Feel itu merasakan, become, menjadi. Itu adalah contoh dari relational process. Nanti contoh-contohnya Miss kasih ya. Yang selanjutnya adalah menggunakan temporal conjunctions, misalnya one day, long time ago, atau once upon a time, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menggunakan past tense. Jadi makanya kita tadi pelajari tentang past tense, karena di dalam naratif teks itu menggunakan tenses past, simple past tense. That's why we learned about simple past tense. Contohnya, contoh naratif teks. Ini adalah contoh naratif teks. Jadi tadi di dalam naratif teks itu ada generic structure. Generic structure yang pertama adalah orientation. Ini adalah contohnya. Nanti kalian baca. Sekarang kita discuss dulu. Tadi generic structure yang pertama ada orientation. Jadi orientation itu jadi dalam cerita ini orientationnya adalah two ducks who live in a big lake had a friend who was a turtle. Jadi ini adalah contoh, ini adalah orientation dari sebuah narrative text. Ini adalah orientation. Jadi yang kedua ada complication. Namanya juga jadi dalam orientation itu memperkenalkan tentang partisipan atau tokohnya atau main karakternya. Atau juga menceritakan tentang tempatnya. Yang kedua ada complication. Complication itu berbicara tentang konflik. Konflik apa yang muncul di dalam cerita itu? Konflik apa yang bisa kita temukan di dalam cerita itu? So that is complication. Dan di dalam cerita ini nanti kalian baca ceritanya. Komplikasinya itu cerita di atas mengangkat konflik yang dimulai dengan tidak adanya air untuk bertahan hidup. Nanti kalian bisa temukan kalimatnya di sini. Kalimat yang ini.
Oke, jadi ini adalah contoh kalimat yang menunjukkan konflik atau complication. Oke, ini adalah contoh kalimat yang ada pada cerita itu yang menunjukkan konflik, to solve the conflicts. Oke, to solve the conflicts. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi itu adalah resolusi dalam cerita ini berarti resolusi cerita fabel di atas ditutup dengan kegagalan, berarti resolusinya adalah buruk. Resolusinya bisa buruk, bisa baik. Tapi di sini resolusinya buruk. Oke. Jadi ini adalah kalimat yang menunjukkan resolusi. Because when he opened his mouth, the stick came out of his mouth and the poor turtle fell to the ground. Oke. Ini adalah contoh resolusi buruk. Oke. Jadi dalam naratif teks, resolusi ada dua, atau ya bisa better resolution and worse resolution. Itu adalah contoh pembahasan dari duck and turtle. Ini adalah contoh generic structure-nya. Jadi di sini tidak ada reorientation. Oke, karena reorientation tadi adalah optional. Pertama, oke, kita ulang sekali lagi. Ini adalah generic structure narrative text. Oke. Generic structure-nya kita bisa lihat dari two ducks. Oke. Jadi biasanya orientation itu di depan, di awal ya. Namanya juga orientation. Oh, wait. Ini adalah orientation. Jadi orientation itu to introduce the participants atau juga to introduce the place. Itu adalah orientation dalam narrative text. Oke. Yang kedua tadi ada complication atau conflicts. Conflicts yang kalian temukan di dalam cerita itu. Oke. Konfliknya ini bisa that is dangerous. Jadi ini adalah konflik. Jadi ini pembahasan cerita di atas mengangkat konflik yang dimulai dengan tidak adanya air untuk bertahan hidup. Kemudian mereka ingin pindah ke suatu tempat dan membawa kura-kura tersebut terbang dengan cara menggigit sebuah tongkat kayu. Jadi di dalam complication ini, oke, di dalam cerita ini bisa kita temukan complication. Yang ketiga resolution. Resolusi bisa dua, bisa resolusi yang baik, bisa resolusi yang buruk. Oke. Coba saya ulang kembali lagi yang ini. Resolusi. Resolusi itu adalah the problem is resolved. Oke. Bisa happy ending, bisa sad ending. Oke, jadi resolusinya itu bisa happy ending, bisa sad ending. Itu dia tentang generic structure. Generic structure dari narrative text. Oke. Ada yang kalian tanyakan dari sini? Jadi di sini berarti kalau misalnya partisipannya itu adalah duck, bebek dan kura-kura. Oke. Ini adalah partisipannya. Oke, duck dan kura-kura. Oke. Dari generic structure-nya ada yang ditanyakan? Pokoknya kalau orientasi itu selalu memperkenalkan partisipan dan tempatnya. Ingat, orientasi itu memperkenalkan partisipan dan tempatnya. Oke, itu adalah orientation. Oke, kalau complication itu konflik. Ketika kalian membaca cerita, pasti kalian menemukan konflik. Konflik apa yang bisa kalian temukan dari cerita itu, dalam cerita itu. Jadi dalam naratif teks itu pasti ada konflik. Misalnya contoh naratif teks yang lain, misalnya tentang Cinderella. Di situ ada
kalian temukan konflik. Oke. Jadi kalau naratif itu, contoh naratif itu banyak, ada Cinderella, ada tentang menceritakan tentang kisah binatang. Oke, ada tentang kehidupan manusia. Itu adalah contoh naratif dan itu terjadi di waktu lampau. Makanya kita menggunakan simple past tense. Oke. Makanya kita menggunakan simple past tense. Ini adalah contoh yang lain lagi, The Legend of Prambanan Temple. Oke, nanti kalian baca ceritanya. Oke, sekarang kita bahas orientationnya. Jadi orientation itu, ini Miss tambahi orientation tadi, Miss bilang tadi to introduce the participants, to introduce the time, to introduce the place. Jadi ada when, who, dan where. Oke, when, kapan, siapa, dan di mana. Itu adalah orientation. Biasanya itu di awal. Oke. Jadi orientation itu biasanya di awal, karena dalam cerita itu harus dikenalkan dulu partisipannya, tempatnya, dan waktunya. Oke. Baru di sini orientationnya, one day there was a beautiful girl. One day adalah when. Oke. Who, siapa? Roro Jonggrang. Oke. Jadi partisipannya adalah Roro Jonggrang. Itu dia who. Oke. Oke, di mana? Di mana? Oke, bisa di Bandung Bondowoso. Oke. Itu adalah tempat where. Sekarang complication atau konflik. Complication itu biasanya itu a crisis arises, oke? Krisis yang muncul, krisis yang timbul, oke? Di sini kalian bisa melihat krisis apa yang timbul, konflik apa yang timbul. Jadi krisis itu di sini dalam complication, konflik itu sama dengan krisis yang timbul, krisis yang timbul di dalam cerita itu. Oke. Ini Help by the Devils. Oke, jadi ini adalah contoh complication, konflik yang timbul. Yang selanjutnya adalah resolution. The crisis is resolved. Oke. Di sini resolusinya tadi kita bahas resolusi ada dua, bisa happy ending, bisa sad ending. Tetapi di sini resolusinya adalah sad ending, ya. Resolusinya sad ending. Jadi itulah generic structure di dalam narrative text. Oke, di dalam narrative text. Oke. Yang paling gampang itu kalian temukan itu orientation. Dalam narrative text itu paling gampang menemukan orientation. Yang paling sebenarnya sih nggak sulit, tapi agak sulit kita mencari krisis. Jadi kalau untuk krisis ini kalian harus jeli krisis yang timbul. Oke, krisis yang timbul kalian harus jeli. Kalau sudah kalian tahu complicationnya atau krisis yang timbul, kalian sudah bisa menemukan resolusinya. Resolusi itu biasanya jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya jelek atau baik, seperti itu. The crisis is resolved. Itu adalah resolusi. Jadi kalau ngebahas tentang narrative text itu tidak sulit sih, gampang. Oke. Ada yang mau tanyakan dari sini tentang narrative text? Ada? Sudah paham? Do you have any questions? Oke. Tidak ada yang tanyakan? Sekarang Miss ulang dulu dari awal ya. Oke. Saya mau tekankan tentang simple past ya.
karena ini penting, sangat penting sekali. Oke, jadi ingat, dalam simple past rumusnya, dalam simple past pattern ada 2 pattern, disebut dengan verb pattern. Verb itu kata kerja, pattern itu pola yang menggunakan kata kerja. Yang kedua, pola yang menggunakan to be. To be. Jadi ada 2, yang ini adalah verb pattern, ini adalah be pattern. Keterangan waktunya, kalian ingat keterangan waktunya ya. Time references, ada yesterday, last, ini last titik-titik, maksudnya bisa diganti menjadi last year, atau last week, atau last month, seperti itu. Ago ini bisa diganti menjadi a week ago, atau a month ago, atau 2 days ago, bisa kalian ganti. Pokoknya sudah lewat. This morning maksudnya pagi tadi. Yang selanjutnya adalah in blank blank. Past years maksudnya tahun yang sudah lewat, misalnya in 2008, misalnya baru 1998, seperti itu. Jadi kalau kalian temukan keterangan waktu dalam kalimat, berarti itu adalah simple past tense. Simple past tense. Contohnya yang ini. Contohnya kita lihat sekali lagi ini. Jadi when ini adalah contoh kata kerja yang tidak beraturan. Go, when, gone. Ini to be. Kalau to was itu digunakan oleh she, he, it, baru nama orang. Nama orangnya adalah tunggal jika subjeknya tunggal. She was, he was, it was. Jadi atau nama orang yang tunggal. Kalau misalnya where, tadi di sini ada where. Where digunakan oleh they, you, atau juga plural. I menggunakan was ya, I was. Ada sini ada yang mau tanyakan? Ya, where itu menggunakan jamak, kalau subjeknya jamak atau plural. Ini paham ya? Kalau ini ya, paham ya? Satu kita bahas nomor 5 ya. Nomor 5, we bought a magazine in the bookshop. Ini adalah kata kerja kedua. Kata kerja pertamanya buy. Buy. Jadi we didn't buy a magazine in the bookshop. Did. Ya, Mbak Ayu benar. Did we buy a magazine in the bookshop? Did we buy a Jadi kalau dalam bentuk negatif dan kata tanya, bentuk kata kerjanya sama. Dia kata kerja bentuk pertama. Sudah paham ya? Pokoknya kalau nanti ada yang tanyakan saja. Yang selanjutnya tentang narrative text. Dalam narrative text ada generic structure. Generic structure. Ada generic structure. Generic structure-nya itu ada orientation, complication, resolution, dan reorientation. Nanti kita sampai jam 10.40 ya. 10.40. Jadi dalam reorientation ini optional. Ini optional, bisa ada, bisa tidak ada. Next. Ada leksikogramatikalnya.
Yang nomor 2, tunggu ya. Oke, Miss yang tadi enggak, tidak usah karena di sini ada some. Some, lihat some cakes berarti beberapa, berarti cakesnya harus pakai S. Oke, harus pakai S. Karena ini beberapa, lebih dari satu. Ya. Ini tidak ada pengaruhnya. Jadi ini enggak berpengaruh. Ini enggak berpengaruh ya. Yang berpengaruh adalah antara subjek dan kata kerjanya, ya. Jadi ini nggak ada pengaruhnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kita lanjut lagi ya. Ini adalah lexico-grammatical. Ini adalah ciri-ciri bentuk grammarnya. Oke. Pertama, fokus on specific participants. Seperti tadi berarti partisipannya itu adalah bebek dan kura-kura. Oke. Menggunakan material proses atau disebut dengan action verb, kata kerja yang mengandung reaksi atau aksi, misalnya fried, work, yang ada aksinya seperti itu. Yang selanjutnya ada relational process atau disebut dengan mental process. Itu contohnya be adalah relational process, feel, seem, itu adalah contohnya. Yang selanjutnya next, temporal conjunction. Temporal conjunctionnya misalnya one day, long time ago, seperti itu. Yang selanjutnya use of past tense, menggunakan simple past tense. Oke, kalian sudah tahu ini, sudah paham. Jadi kalian sudah bisa lebih mengerti. Kita bahas sekali lagi. Ini adalah contoh generic structure-nya. Orientation ini biasanya orientation to introduce participants, to introduce time, and to introduce place. Oke, ada 3, when, who, dan where. Oke, ada complication, krisis yang timbul, a crisis arise. Oke, komplikasinya, konflik apa yang kalian temukan di sana? Oke, complication. And the next, resolution. Resolution, the problem is solved atau the crisis is solved. Ada resolusi happy ending, ada sad ending. Jadi itu dia narrative text. Oke. Jadi belajar tentang naratif itu tidak susah. Oke, it's very easy. Oke. Ada yang tanyakan lagi sebelum ini? Paham ya? Sudah paham ya? Nah, tentang, saya mau kasih tahu dulu tentang kata kerja. Oke. Jadi misalnya ini tentang simple past dalam bentuk, misalnya kalau ini namanya komplimen ya. Kalau komplimennya noun atau juga adjective, kata sifat, atau juga adverb, kata keterangan. Jadi ini namanya komplimen pelengkap. Oke, jadi pelengkapnya bisa noun, bisa adjective. Misalnya adjektifnya misalnya she was sick. Oke, dia sakit. She was sick yesterday. Dia sakit kemarin. Oke. Jadi she was sick yesterday. Sick itu adalah adjective. Oke. Sick itu adalah adjective.
itu adalah contoh yang menggunakan adjektif. Kalau keterangan, misalnya keterangan she was there, oke, she was there, oke, atau she was in my house, seperti itu. Itu adalah contoh dari keterangan, itu namanya keterangan tempat. Misalnya she was in my house yesterday, ada keterangan tempatnya, ada keterangan waktunya. Oke. Jadi itu adalah contoh dari adjektif, adverb. Kalau noun itu gampang, noun itu kata benda. Oke. Oke. Sampai di sini ada lagi yang mau kalian ingin tanyakan? Oke, sudah paham ya? Jadi ini untuk modul 1 ini kalian bahas, kalian ulang lagi. PPT-nya nanti Miss posting ke grup kita ya. Pokoknya kalau misalnya ada yang kalian tanyakan, tanya saja. Maaf, oke ya. Yang tadi Miss minta maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan sistemnya, kadang internetnya nggak bagus, oke? I think that's all for tonight, oke? Kita sudah bisa kita tutup ya untuk malam ini, untuk pertemuan ini, oke?